Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan Ustadz Wawan Sabdo Utomo di sini. Ustadz harap kalian tetap sehat, tetap semangat untuk hari ini supaya kalian bisa menerima pembelajaran. Baik, sebelumnya kita awali pelajaran PJK pada kali ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Untuk di pertemuan kali ini Ustadz akan melanjutkan di pembelajaran yang kelima di pertemuan yang pertama, yaitu melatih daya tahan jantung untuk kebugaran jasmani. Apa saja yang ada dalam materi tersebut kita lihat selengkapnya. Nah, di sini melatih daya tahan jantung dengan latihan kecepatan. Nah, kebugaran jasmani merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan kegiatan, untuk melakukan hal atau sesuatu dengan cukup baik dan tanpa mengakibatkan kelelahan. Nah, di sini kebugaran kalian terlihat ya. Apabila kalian mungkin kita olahraga ya, kita awali dengan pemanasan. Pemanasan kalian sudah, aduh Ustaz, ini sudah capek, baru 1 kali putaran. Nah, padahal kita paling enggak kita putar lapangan 2 kali putar. Nah, itu nanti menjadi pertanyaan ya. Apakah kalian itu, daya tahan kalian itu bagus atau tidak? Nah, ini akan dipertanyakan apabila kalian merasa mungkin kelelahan dan sebagainya. Kemudian berbagai latihan dapat kamu lakukan untuk kecepatan. Misal latihan percepatan dan lari menaiki atau menuruni tangga. Dan di sini sebagai latihan saja ya. Apabila kalian ingin ya kebugaran kalian terlatih ya, dengan kecepatan, kalian bisa melakukan dengan lari ataupun naik menuruni tangga. Kemudian untuk yang berikutnya, latihan lari cepat. Nah, kamu dapat berlatih lari cepat dengan jarak tertentu. Lari cepat dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, siapkan lintasan sejauh 30 meter. Nah, di sini sejauh 30 meter adalah minimal ya. Kalian bisa melakukan sampai 50, mungkin 50 meter ataupun 100 meter, itu termasuk jarak pendek. Kemudian berdiri di belakang garis start ya, dengan kedua kaki dibuka, kedua tangan di samping badan ya, karena ini mungkin ya adalah start berdiri ya, seperti itu. Kemudian lari di tempat, semakin lama semakin tinggi. Setelah ada aba-aba fluid, lari secepat-cepatnya ya, seperti itu. Kalian bisa melakukannya ya. Mungkin kalau kalian di rumah punya teman, silahkan diajak ya. Di depan rumah ya, ataupun di samping rumah kalau ada halaman ya, depan rumah enggak apa-apa ya. Kalian bisa melakukan untuk daya tahan kalian ya. Kemudian di sini ada latihan naik turun tangga. Berdiri tegak di anak tangga pada paling bawah ya, paling bawah ya. Jadi kalian harus berdiri di anak tangga yang paling bawah. Kemudian sedikit mencondongkan tubuh ke depan. Mulai berlari sesuai aba-aba ya. Jadi kalau ada aba-aba, silahkan kalian bisa berlari. Berlari menaiki tangga satu persatu dengan cepat. Sesampainya di anak tangga teratas ya, segera kembali dan berlari menuruni tangga. Naik turun tangga dilakukan 2-3 kali. Nah, pesan Ustadz di sini ya, ini memang latihan daya tahan dengan kecepatan. Tapi di sini ada tanda kutip yang paling ini ya, harus perlu diwaspadai ya.
ini harus ada pendampingan satu. Nah, kalau tidak ada yang mendampingi, ini sangat berbahaya. Ya. Jangan dilakukan apabila kalian tanpa pendamping. Ya. Karena naik turun tangga itu, apalagi dengan cara berlari, itu sangat berbahaya. Dan apabila kalian ragu-ragu untuk melakukan latihan tersebut, silakan tinggalkan. Ya. Kalian bisa latihan lari ke daya tahan dengan kecepatan dengan cara yang lain. Ya. Mungkin lari di halaman, ya, itu sudah cukup. Ya. Kemudian, melatih daya tahan jantung dengan latihan kelincahan. Kalau tadi dengan kecepatan, sekarang kita latih dengan kelincahan. Apa itu kelincahan? Ya, nah, kelincahan merupakan kemampuan mengubah arah dengan cepat dan tepat saat bergerak tanpa kehilangan keseimbangan. Nah, di sini ada kata-kata kehilangan keseimbangan, ya. Berarti kalian bisa melakukan dengan cara lari, ya. Lari apa? Ya, nanti kita lihat apa saja yang ada dalam latihan kelincahan. Nah, di sini ada latihan lari bolak-balik, ya, shuttle run. Kemampuan berlari akan membuatmu lincah, ya, berpindah tempat dengan cepat. Ya. Kelincahan dapat kamu tingkatkan dengan berlatih lari bolak-balik. Ya. Di sini keseimbangannya apa? Kalian bisa melakukan lari bolak-balik secara cepat. Ya. Kalau kalian keseimbangan kalian itu buruk, ya, lari saja mungkin kalian jatuh. Apalagi dengan cara cepat kemudian berbalik arah, ya, itu sangat susah. Ya. Kalau keseimbangannya tidak bagus, tidak baik, pasti akan terjatuh saat lari bola. Nah, itu untuk latihan kelincahan. Nah, kemudian ada latihan gerak jongkok, berdiri atau squat thrust. Squat thrust biasa kalian lakukan di sekolah, ya. Nah, di sini berikut ini gambar untuk latihan jongkok berdiri. Nah, lihat pada gambar, kemudian tulis langkah melakukannya. Nah, ini sepertinya ada PR, ya. Silahkan kalian mengikuti apa yang ada dalam buku PPT kalian ataupun yang ada dalam video ini. Nah, kalian bisa melihat di gambar, ya, ada jongkok, loncat, kemudian ada posisi kayak push up seperti itu. Nah, itu dilakukan berulang-ulang kali, ya. Mungkin ada 3 gerakan. Kemudian latihan lari berkelok-kelok. Kamu dapat melakukan dengan cara berlatih melewati kun atau tanda yang sudah disiapkan secara bergantian ke kiri dan ke kanan. Nah, ini juga dapat melatih kelincahan kalian karena lari merubah arah, ya, dari kiri kemudian ke kanan, ya, dari kiri kemudian ke kanan. Apabila keseimbangan kalian buruk, pasti kalian mungkin kalau ke kiri kemudian balik ke kanan akan bisa jatuh. Nah, karena itu membutuhkan kecepatan juga, ya, untuk melatih kelincahan. Kalian bisa belok ke kanan ke kiri, ya, seperti itu. Kemudian karena sudah selesai, ya, di sini di pertemuan yang pertama di bab 5 sudah selesai, ya. Baik, Ustadz harap kalian mampu memahami pembelajaran BCOK kali ini, ya. Dan apabila kalian kurang paham, kurang jelas, ya, masih bingung dan sebagainya, silakan kalian bisa menghubungi langsung kepada Ustadz melalui WA ataupun telepon, ya. Silahkan dilakukan, ya. Dan apabila ada tugas, silahkan kerjakan secara langsung, ya. Langsung dikerjakan tanpa menunda-nunda. Nah, itu saja yang dapat Ustadz sampaikan. Apabila ada kesalahan Ustadz dalam menyampaikan materi, mohon dimaafkan.
kita akhiri pembelajaran kali ini dan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.